Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Desi Safitriani dengan NIM P125022300, mahasiswa PPG Guru Tertentu batch 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Dayanu Iksanuddin, bidang studi ekonomi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA IT Darul Azkia Kabupaten Bandung Barat dengan topik mencatat dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita belajar, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum lanjutkan pembelajaran, saudara-saudara, sekarang Ibu mau minta semuanya berdiri. Kita cek kerapihan. Silakan semuanya berdiri. Lihat kerapihannya, bajunya dimasukkan. Ya. Oke, sudah rapi semua. Setelah bajunya dimasukkan, coba lihat ke bawah, apakah ada sampah atau tidak. Oke, kalau tidak ada silakan untuk kembali. Aku akan mengabsen dulu ya sebelum kita lanjutkan. Yang Ibu sebutkan namanya bilang hadir. Dapat dipahami? Siap, bisa. Ahmad, Hadir. Aimirna, Hadir. Cucu, hadir. Diana, hadir. Dika, Dini, hadir. Hendra, Hadir. Sada, Idin, Widya, hadir. Yulia, hadir. Bu. Tulis di patir dulu ya. Tulis di patir. Siapa? Rifki. Patir ada ya. Ada lagi yang mau minta absen? Nah, oke. Hari ini kita akan belajar melanjutkan dari pembelajaran yang sebelumnya ya. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya membahas tentang apa? Sebelum jurnal umum. Kan Ibu kemarin mau menyampaikan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang jurnal umum. Nah, sebelumnya apa? Coba dilihat bukunya. Persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat apa rumus persamaan dasar akuntansi? Yang tahu angkat tangan. Rumus persamaan dasar akuntansi, rumus PDA. Aset. Apa yang kelas? Aset sama dengan Kurang tambah modal. aset sama dengan kewajiban
tambah modal. Artinya antara Katipa dan Kasika harus seimbang ya. Aset sama dengan kewajiban dan utang dua-duanya harus sama. Nah, hari ini materinya kita lanjutkan ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalian sudah menulis ini juga ya, sebelumnya sudah pernah mencatat siklus akuntansi itu ada berapa, dari mulai pencatatan, penggolongan sampai dengan laporan keuangan. Sekali lagi, PDA ini tidak ada di siklus akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi hanya dasarnya saja. Nah, untuk pencatatan realnya, ketika nanti kalian bekerja di suatu perusahaan atau membuat catatan pribadi ya, keuangan pribadi, yang kalian catat adalah jurnal umum. Jurnal umum sumbernya dari mana? Yaitu dari bukti transaksi. Ada yang masih ingat apa bukti transaksi? Apa aja contohnya? Nota, ada lagi? Bukti kas masuk, ada lagi? Bukti kas keluar. Oke, masih fokus semuanya? Masih. Tapi ibu lihat ada yang lutan ya. Nah, mulai ngantuk kita ice breaking dulu ya. Ya, ice breakingnya yang udah ada ya. Kalau ibu sebutkan siapa nama kalian, kalian harus menjawab. Fokus. Siapa nama kalian? Nama kamu siapa? Semua jawab? Ya, lantang. Duduk aja posisinya, tidak harus berdiri. 1, 2, 3. Fokus. Nama kamu? Fatih. Nama kamu? Bisa. Nama kamu? Fokus. Pasti dah. Ulang ya. 1, 2, 3. Fokus. Nama kamu? Nama kamu? Nama kamu? Yakin? Oke. Kita langsung masuk saja ke pembelajaran hari ini, yaitu tadi materinya apa? Jurnal umum. Ini ya, mencatat dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Sebelum kita lihat materi di slide selanjutnya, ibu akan menjelaskan dulu manfaat jurnal umum ya. Kenapa kita harus membuat jurnal umum ini, khususnya di kehidupan sehari-hari dan ketika nanti kalian akan bekerja di perusahaan-perusahaan ya. Jurnal umum ini tidak hanya berguna ketika nanti kalian bekerja, tapi sampai sekarang pun ketika kalian memasukkan materi ini di kehidupan sehari-hari itu akan sangat bermanfaat sekali. Contohnya dalam hari ini ada transaksi, berapa kali transaksi kalian melakukannya di rumah. Misalkan hari ini saya diberikan bekal oleh orang tua, ya berarti ada uang yang masuk. Uang yang masuk itu diberikan untuk apa? Saya membeli voucher bu. Setelah itu saya membelinya untuk makanan atau jajanan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari transaksi. Ya, ini ada tujuan pembelajaran kita. Ketika kalian sudah belajar tentang ini, apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal umum. Kedua, mengidentifikasi bukti transaksi sebagai dasar pencatatan. Ketiga, menentukan debit kredit dengan benar berdasarkan aturan akuntansi. 4. Menyusun jurnal umum dari minimal 10 transaksi dengan tepat. 5. Merefleksi proses pembelajaran untuk penguatan kedisiplinan dan ketelitian. Kita mengenal jurnal umum. Definisi jurnal umum adalah catatan transaksi keuangan yang disusun secara kronologis, berfungsi sebagai pengingat dan dasar untuk mencatat lebih lanjut dalam buku besar. Bukti transaksi yang penting. Ini kemarin sudah ibu jelaskan juga di materi bukti transaksi. Ada nota, ada apa? Kwitansi, ada faktur. Memahami jenis bukti transaksi keuangan. Bukti transaksi seperti nota, faktur, dan kwitansi sangat penting untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas dalam pencatatan jurnal umum, sehingga transaksi tercatat dengan baik. Jurnal umum ini adalah tahapan kedua dari siklus akuntansi. Tahapan pertamanya adalah bukti transaksi. Bukti transaksi dicatat di mana? Di dalam jurnal
Jika berkurang disimpan di kredit. Itu adalah fungsi dari akun debit ya. Kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kita lihat saldo normal di kredit. Saldo bertambah di kredit, saldo berkurang di debit. Jadi kebalik. Kalau hutang ada di debit artinya berkurang. Tapi kalau hutang ada di kredit artinya bertambah. Peralatan ada di debit artinya bertambah. Kalau peralatan ada di kredit berkurang. Oke, berarti sudah paham ya? Ini adalah format jurnal umum. Di jurnal umum ada 5 kolom. Ada kolom tanggal, ada keterangan, ada kode akun, ada debit dan kredit. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kode akun. Jadi kita coba dengan soalnya. Soal 1. Perusahaan jasa dry clean yang dimiliki oleh Nyonya Lisrina pada bulan Januari 2022 telah melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Januari tanggal 1, Nyonya Lisrina memulai usahanya dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500.000. Kalau kita masukkan ke jurnal umum, maka akun apa yang berkurang, akun apa yang bertambah? Kira-kira kalau kalian masukkan ke jurnal, yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu ya. Tanggalnya tanggal berapa tadi? Tanggal 1 bulan Januari. Kita isi Januari dulu di sini. Kemudian ini tanggal 1. Untuk keterangannya, untuk akun debit kira-kira apa yang masuk? Dari soal tadi, modal bertambah. Yang di debitnya apa? Apa? Kas. Kenapa kas? Karena ada uang yang masuk. Berarti kita, ini adalah transaksi nomor 1. Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke transaksi yang kedua. Dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Jadi perusahaan itu membayar sewa atas perusahaannya. Gimana? Coba di jurnalnya teman-teman lihat. Yang di debit apa? Beban sewa. Beban sewa. Yang di kreditnya apa? Kas. Kenapa kas? Karena kita membayar sewa, artinya ada uang yang keluar. Oke, nominalnya berapa? 1.700.000. Nah, setelah itu tetap di bawah itu harus kita totalkan. Antara debit dan kredit harus balance atau seimbang. Kita coba pakai rumusan saja ya. Sum 25 juta, karena ini rumusnya sama, kita tarik ke pinggir. Hasilnya balance? Oke, berarti sudah paham ya? Sekarang kalau kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas. Ini AKPD-nya berbentuk kelompok ya. Penugasannya kelompoknya sudah dibentuk, satu kelompok 5 orang. Di AKPD, coba kalian lihat bagian jurnal umum. Nah, ini adalah bukti transaksi yang harus kalian kerjakan di jurnal umum. Sebelum kalian memasukkan ke jurnal umum, harus dianalisis dulu. Karena sebelum kita masuk ke jurnal, pasti harus tahu dulu ini masuk ke akun apa ya. Berarti artinya harus dianalisis. Perubahan akun yang terjadi. Tuan Andi menyetor modal ke perusahaan sebesar 20 juta. Berarti perubahan akun yang terjadi apa? Modal bertambah, kas bertambah, modal bertambah. Kasih akun, berarti ini ada modal, ada kas, ada modal. Bertambah atau berkurang? Tadi apa yang berkurang? Tidak ada. Berarti bertambah dua-duanya. Kas bertambah, modal bertambah. Debit kredit, modal di debit, kas di debit, modal di kredit. Paham?
So, ini dulu analisis dulu sebelum kalian masuk ke jurnal dulu. Silakan, ini kerja kelompok ya, jadi harus bekerja bersama-sama, jangan individu. Kenapa di sini beban dan keras? Membayar identitasnya berkurang. Nah, sambil yang lain menganalisis ya, kelompok yang lainnya di sini kan misalkan ada 5 orang. Bagian menganalisis oleh berapa orang ya? Sekarang bagian yang kedua adalah kalian menginputnya ke dalam jurnal umum. Jurnal umumnya diinput di mana? Yaitu di handphone. Ibu akan memberikan format Excel yang tadi kepada kalian, tinggal ngisi di sana. Jadi satu orang dari kelompok itu silakan HP-nya dikeluarkan untuk mengisi jurnal umum. HP siapa saja? Ibu akan kirimkan ya. Karena di sini ada 4 kelompok, Ibu kasih kelompok kalian 1, 2, 3, 4. Ingat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti jurnal umumnya ketika sudah selesai, silakan upload di link yang Ibu berikan di grup. Jangan lupa kelompoknya jangan sampai salah ya. 1, 2, 3, 4. Yang disimpan itu aku debit dulu, baru kredit. Yang di debit. Debit ya. Nah, kreditnya. Jadi nggak boleh balik nih. Kredit dulu harus debit dulu. Karena posisi kita dulu kan debit dulu, debit. Oh ya, jadi dibayar sewa dibeli perlengkapan ya. Kalau misalkan transaksinya salah, apa yang akan terjadi? Masalah di sini. Kalau misalkan kita salah masukin nama akun, apa yang akan terjadi? Ada tapi nanti kalian harus mengulang lagi karena buku besar pasti akan salah. Jadi harus teliti ya. Diterima pendapatan dasar secara kredit. Jadi kita menerima pendapatan tapi kredit dibayar secara cash. Jadi lalu kan orang lain yang nanti iya kalau bisa mengalami. Kalau kalian tidak bisa memasukkan rumus di kodenya, ini manual aja. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit, usahakan sudah di save dan langsung di-upload di Google Drive sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, waktunya udah habis. Beres gak beres silakan dikumpulkan ya. Waktunya udah habis, langsung di save, kemudian kirim ke Google Drive ya Pak. Oke, sudah. Kalau yang sudah, handphonenya disimpan lagi. Sekarang kita akan bertukar pendapat ya dari akun-akun yang sudah kalian masukkan tadi. Pertama, coba dijawab oleh kelompok 4. Tuan Abdi menyetor modal ke perusahaan sebesar 20. Tuan Abdi menyetor uang ke perusahaan sebesar 2 juta. Apa jurnalnya? Berapa? 20 juta. Jurnalnya apa? Kas bertambah, modal bertambah. Yang lainnya sama? Kas bertambah, modal juga bertambah. Oleh kelompok 2. Nah, dibaca soalnya. Yang kelas bacanya. Dibayar sewa kantor sebesar 2 juta. Dibayar sewa kantor sebesar 2 juta. Berapa? 200. Akun apa yang berpengaruh? Di jurnal? Kas berkurang. Beban berbalik. Beban bertambah. Kas berkurang. Jadi kita harus membacanya dari sisi debit terlebih dahulu. Sekarang kalau soal nomor
ketiga. Kelompok tiga. Dibeli perlengkapan secara tunai 750.000. Ya, jurnalnya Perlengkapan bertambah, perlengkapan bertambah, kas berkurang. Kenapa? Karena membeli perlengkapan secara tunai. Dirasa sudah cukup ya untuk tadi pendapat kalian masing-masing menurut jurnal yang kalian catat. Ya, semuanya jawabannya sudah betul ya. Berarti nanti tinggal ditingkatkan latihan lagi supaya kalian lebih paham lagi tentang pencatatan jurnal. Sekarang untuk refleksi ya. Jadi kalian akan merefleksi dari LKPD yang tadi Ibu berikan kepada kalian. Kalian lihat di bagian refleksinya. Coba buka LKPD-nya. Ada pertanyaan ya. Apa yang paling aku pahami hari ini? Ada? Yang kedua, bagian mana yang paling sulit? Yang ketiga, kesalahan apa yang aku buat dan bagaimana memperbaikinya? Yang keempat, nilai apa yang kalian dapatkan ya? Ketelitian, kejujuran, kerjasama yang aku pelajari. Boleh semuanya, boleh pilih salah satu antara ketelitian, kejujuran atau kerjasama. Sok silakan, itu refleksi ditulis di buku masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang bukunya ditutup. Nanti dikumpulkan ya hasilnya. Nah, sekarang Ibu mau, karena kalian barusan sudah mengisi refleksi dari masing-masing kelompok. Satu orang perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil refleksinya. Apa yang kalian pelajari, kemudian hak penting apa, dan lain sebagainya. Silakan siapkan satu perwakilan dari kelompok masing-masing. Mau diwakilkan oleh siapa? Tinggal dibaca saja ya. Tes ya. Mau kelompok mana dulu? Kelompok dari satu. ya, kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Rifki Fakir Hadi. Saya di sini untuk menjawab refleksi. Ya. Terus satu, apa yang paling aku pahami hari ini? Menganalisis. Bagaimana yang paling sulit? Bagian mana yang paling sulit? Penulisan. Oh, penulisannya. Kesalahan apa yang aku buat dan bagaimana aku memperbaikinya? Terusan kesalahannya dalam mencetak. Oh, tulisannya aja ya. Nilai apa yang didapatkan? Ketelitian, kejujuran, kerjasama, yang aku pelajari. Kerjasama kan Kerjasama betul. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelompok 4. Ya. Nomor 1, apa yang paling aku pahami? Yang saya pahami yaitu dalam bagian menginput data Yang kedua, bagian mana yang paling sulit? menentukan perumisan pada tanggal 4 antara pendapatan dana selalu Ya. Nomor 3, kesalahan apa yang dibuat? keliru dalam perumisan. Keliru dalam penulisan. Nilai apa yang didapatkan? Yang dapat saya pelajari yaitu ketelitian dalam mengerjakan sesuatu, kerjasama antar anggota itu penting, dan tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Tuh, tepuk tangan. Oke. Jadi refleksi sudah selesai. Sekarang untuk penutup ya, Ibu ingin menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai dengan barusan kalian pelajari. Kesimpulannya adalah kalian belajar ya bagaimana cara teliti, bagaimana cara mengelola tim atau kekompakan, bagaimana cara mencatat sebuah transaksi ke dalam jurnal umum harus dengan prosedur akuntansi. Jadi tidak boleh menurut keinginan kalian sendiri. Karena jika mencatat
Jawabannya A. Tuh. Debit kas 2 juta dan kredit pendapatan. Ada yang masih salah jawabannya? Ada. Benar semua. Soalnya masih mudah atau sulit? Apa yang perlu kalian gali lagi atau perlu kalian ketahui lagi? Di bagian apanya? Ayo, di bagian apanya? Penentuan akun? Klasifikasi akun? Menentukan nominal dan akun real. Karena kuncinya di sana ya. Mana akun nominal, mana akun real. Dan mana akun debit, mana akun kredit. Untuk menghafal akun debit itu banyak. Kita hafalkan akun kredit saja. Akun kredit hanya ada 3. Pertama, 2, ketiga. Jadi yang kalian hafal adalah akun kredit aja dulu, gitu ya. Karena sisanya adalah akun debit. Setelah pembelajaran jurnal umum ini, ya tadi sudah melewati banyak tahap ya, dari mulai pemaparan materi, kemudian kalian kerjasama kelompok ya, sampai dengan pengerjaan secara individu. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi setelah jurnal umum ya, yaitu materi buku besar. Sebelum ibu masuk ke materinya nanti di pertemuan berikutnya, alangkah lebih baiknya kalian mencari dan tahu terlebih dahulu apa itu buku besar, supaya ketika nanti di pembelajaran sedikit banyaknya kalian sudah mengetahui ya, walaupun mengetahuinya misalkan hanya membaca saja atau tahu dari Google, dari YouTube ya, atau dari ChatGPT misalkan, itu silakan, media pembelajarannya terserah kalian. Yang penting nanti ketika ibu masuk di pertemuan berikutnya, kalian sudah ada dasarnya ya. Oh, buku besar itu seperti ini. Terakhir ya, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu menutup pembelajarannya? Please? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ibu langsung tutup saja ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila pembelajaran bersama ibu masih banyak hal-hal yang kurang, masih banyak yang perlu kalian maklumi ya. Sampai jumpa lagi dengan ibu di pelajaran ekonomi di minggu berikutnya.